Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, tema kajian zuhur kali ini tafsir Ibnu Katsir dengan tema pengawasan melekat Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya, terhadap manusia. Berdasarkan Quran surah Qaf surah 50, ayatnya adalah ayat 17. Silahkan bapak-bapak dibuka Al-Qur'annya, Quran surah 50 ayat 17. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Shadaqallahul Adzim. Dan telah kami ciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang terbetik, terpintas dalam jiwanya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat nadinya sendiri. Ingatlah ketika dua malaikat menjumpainya di samping kanan dan di samping kiri yang senantiasa memonitoring, memantau. Tidak ada yang dilafazkan oleh seorang hamba dari ucapan yang dikatakannya, kecuali di sisinya ada malaikat raqib atid. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seandainya ayat ini dimaknai, dipahami secara baik dengan makna-maknanya, niscaya tidak ada orang itu yang berani korupsi. Niscaya tidak ada orang yang berani mencuri. Niscaya tidak ada orang yang berani berdusta, berbohong. Makanya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min wa ma yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang itu mencuri ketika sedang ia mencuri, tidaklah seorang pencuri ketika ia sedang mencuri ia itu dalam keadaan beriman, dan tidaklah seorang penzina ketika ia sedang berzina dia dalam keadaan beriman. Maknanya apa? Ketika orang itu sedang mencuri, kata Rasulullah, sesungguhnya imannya itu sedang lepas dari raganya. Ketika orang itu sedang berzina, sesungguhnya imannya sedang lepas dari raganya, imannya lagi menghilang. Kenapa, Pak? Sebab tak mungkin orang itu mencuri ketika dalam keadaan ia beriman lalu ia mencuri. Kenapa? Sebab orang beriman itu orang yang percaya kepada Allah, dan Allah memiliki malaikat-malaikat yang memiliki pengawasan melekat 24 jam, senantiasa memonitoring. Dengan keyakinan dia bahwa malaikat 24 jam itu senantiasa memonitoring, pasti akan muncul rasa takut dalam dirinya bahwa apa yang saya curi, apa yang saya katakan, apa yang saya lakukan, semua itu dalam pantauan CCTV para malaikat. Pasti. Nah, mengapa dia mencuri? Imannya lemah. Mengapa ia mencuri? Imannya lagi kabur, lagi minder. Bapak Ibu, lihat bagaimana penjelasan Imam Ibnu Katsir. Di sini Allah Ta'ala mengkabarkan bagaimana kekuasaan Allah terhadap manusia.
bahwa Allah itu adalah penciptanya dan ilmu Allah meliputi semua urusan-urusan manusia. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengetahui apa yang terlintas dalam pikiran, dalam jiwa manusia, baik lintasan yang baik maupun lintasan yang jelek, yang buruk, Allah Maha mengetahui. Nggak usah sulit-sulit, Pak. Bagaimana menganaloginya? Nggak usah sulit-sulit. Kemana Bapak pergi, ketika Bapak pasang aplikasi Google Map, Bapak senantiasa dipantau oleh satelit. Betul. Bapak ketika masang Google Map ke Bogor, itu satelit mantau mobil Bapak. Titik lokasi Bapak di bawah pantauan. Allah juga demikian. Allah pencipta kita. Dan Allah juga senantiasa memantau perilaku kita, bukan hanya keberadaan kita, bahkan lintasan pikiran baik maupun pikiran buruk, Allah mengetahui. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui ma tuwaswisu bihi nafsuh, apa yang difikirkan di lintasan pikiran manusia. Ma tuwaswisu bihi nafsuh, apa tuwaswisu bihi nafsuh? Apa yang apa Pak? Arti tuwaswisu itu terjemahannya apa? Bisikan. Ma tuwaswisu bihi nafsu, apa yang dibisikkan oleh dirinya, oleh jiwanya. Baik bisikan maupun bisikan yang baik maupun bisikan yang buruk. Ketika Bapak berbisik-bisik, sekalipun cuma berdua, maka Allah ialah yang ketiga. Ya. Ketika kita berbisik-bisik bertiga, Allah lah yang keempat. Itu Pak. Jadi tak ada yang luput dari pantauan, monitoring Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, yaitu kami, dalam hal ini malaikat-malaikat Allah yang ditugasi oleh Allah. Makanya di antara rukun iman adalah beriman kepada Allah, 2 beriman kepada malaikat-malaikatnya, 3 beriman kepada kitab-kitabnya, 4 beriman kepada rasul-rasulnya, 5 beriman kepada hari kiamat, 6 beriman kepada qada dan qadar yang baik maupun yang buruk. Itu rukun iman. Dan kami, yaitu malaikat-malaikat Allah, sangat dekat kepada manusia, melebihi dekatnya dia dengan urat nadinya sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang dimaksud dengan wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, yaitu malaikat-malaikat. Tentunya Pak Ustadz, apakah malaikatnya saja yang lebih dekat dengan manusia ketimbang dekatnya dia dengan urat nadinya? Allah juga dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Dan jika hambaku bertanya kepadaku, berdoa kepadaku, bertanya kepadaku, jika hambaku meminta kepadaku, kabarkanlah hai Muhammad, sampaikanlah, inni qarib, aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Apa bisikan-bisikan yang kita ucapkan dalam doa kita didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, pernahkah kita mendengar kisah Nabi Yunus yang dimakan ikan paus? Dalam kisahnya dituturkan, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sampai berminggu-minggu itu Nabi Yunus berada dasar laut yang paling dalam perut ikan yang begitu gelap,
Ketika Nabi Yunus sepanjang hari, ya Hayyu ya Qayyum, itu doa. Maka malaikat yang ada di langit mengatakan, wahai Tuhan, bukankah itu suara hamba-Mu? Tuh lihat. Nabi Yunus tidak selau, tapi malaikat itu di atas langit. Bagaimana jarak tempuh yang begitu jauh? Tahukah kita berapa jarak antara bumi dengan langit? Kata baginda Rasulullah dimuat dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Imam Ibnu Katsir, yang juga penulis kitab ini punya kitab lain Al-Bidayah wa Nihayah. Baginda Rasul bersabda, sungguhnya jarak antara langit dan bumi adalah sejauh 500 tahun perjalanan burung terbang atau kuda lari. Burung terbang sepanjang 500 tahun tak berhenti-berhenti, itulah jarak tempuh langit dengan bumi. Tahukah kalian berapa jarak langit dengan langit kedua? Langit satu dengan langit kedua. Kata baginda Rasulullah, antara langit pertama dengan langit dua tidak langsung langit, tapi ada space, ruang hampa. Ruang hampa jaraknya 500 tahun perjalanan. Dan tebalnya langit kedua 500 tahun perjalanan. Berapa? Yang begitu tinggi. Allah di atas langit ketujuh. Allah Maha tahu. Lagi-lagi gak usah sulit, Pak. HP kita yang kita pakai sekarang, kalau kita connect langsung nyambung ke Amerika. Betul, Pak? Nah, Bapak telepon sekarang langsung, padahal waktunya butuh mungkin 24 jam untuk sampai ke sana, tapi langsung telepon sekarang, langsung di Amerika menjawab panggilan kita karena ada sinyal. Sinyal inilah yang menyebabkan manusia begitu dekat dengan Allah, begitu dekat malaikat. Ketika, wahai Allah, bukankah itu hamba-Mu Yunus bin Matta yang ada di perut ikan berdoa kepadamu, wahai Allah, cepat kabulkanlah doanya. Maka akhirnya kata dalam Qasasul Anbiya, kisah para nabi, maka ikan oleh Allah diperintahkan untuk menepi. Ikan paus diperintahkan untuk menepi, lalu dimuntahkanlah. Begitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah gambaran bagaimana Allah itu sangat dekat dengan kita. Tidak usah kita pusing-pusing tadi, karena kita pun dekat. Ketika seluler kita itu punya sinyal, kita dekat. Dengan Amerika dekat, dengan Malaysia dekat. Langsung telepon sekarang langsung nyambung karena punya sinyal. Itulah sinyal kita kepada Allah juga sangat dekat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kemudian baginda Rasul alaihi wasallam bersabda dalam ayat yang sedang dibahas ini, malaikat itu memiliki bisikan baik, tiada bisikan yang dibisikkan oleh malaikat kecuali bisikan baik, dan sebagaimana setan juga punya bisikan, dan setan itu adalah bisikannya senantiasa membawa kepada, mengajak kepada keburukan. Lil malaki lammah minal insan kama ana lisyaitani lammah. Baginda Rasul bersabda, malaikat itu senantiasa membisiki manusia sebagaimana setan membisiki manusia. Bagaimana bisikannya, Pak? Gampang. Ketika Bapak tidur, biasa sudah bangun subuh, tidak usah pasang alarm. Langsung ketika Bapak sudah rutin setiap subuh bangun, esokan harinya ketika sedang tidur, langsung telinga kita mendengar. Padahal nggak pakai alarm. Tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu masjid yang suaranya mungkin agak jauh dari kita, tiba-tiba kuping kita, siapa yang membukanya, Pak? Malaikat. Yang membukakan akal pikiran kita, yang membukakan telinga kita, itu adalah malaikat. Tentunya atas izin dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dekatnya manusia dengan
Allah dan dengan malaikat. Yang ayat berikutnya, idh yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ingatlah hai Muhammad ketika idh yatalaqqal mutalaqqiyan, dua orang yang menjumpainya, ya, yang menyertainya, yang berada di samping kanan dan berada di samping kiri, qa'id yang senantiasa memonitoring. Tiada ucapan yang diucapkan oleh anak manusia yang dia katakan dan dia ucapkan dengan kalimat yang ia katakan, yang ia ucapkan, kecuali di sampingnya ada malaikat raqib atid. Ada beberapa versi Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Raqib atid adalah berarti malaikat. Raqib atid, apa itu? Yaitu malaikat yang senantiasa mencatatnya dan tidak ada kalimat dan gerakan yang dilakukan kecuali dicatat oleh malaikat raqib atid. Raqib artinya malaikat yang monitoring, atid artinya malaikat yang senantiasa menyiapkan catatan. Dalam ayat yang lain, inna alaikum lahafizin kiraman katibina ya'lamuna ma taf'alun. Sesungguhnya atas kalian ada malaikat yang Allah tugasi senantiasa memonitoring kalian, mencatat kalian, dan malaikat itu mengetahui apa yang kalian lakukan. Nah, Bapak Ibu, di sini ada perbedaan ulama. Tidak ada ucapan yang diucapkan oleh manusia kecuali dicatat. Pendapat pertama mengatakan Imam Al-Hasan, Imam Qatadah, bahwa yang ditulis oleh malaikat adalah ucapan baik yang mengandung pahala dan ucapan baik yang mengandung hukuman. Sebagaimana pendapat Imam Ibnu Abbas. Oke. Nah, inilah pendapat yang terkuat, yaitu yang dicatat oleh malaikat adalah apa? Perkataan, perbuatan, perkataan. Maka di sini ma yalfid, tak ada lafaz. Coba Pak, tak ada kata-kata yang diucapkan oleh manusia kecuali di sampingnya ada malaikat raqib atid yang mencatatnya. Yaitu ucapan apa? Ucapan yang mengandung pahala, kebaikan, dan ucapan yang mengandung hukuman, maka ditulislah oleh para malaikat. Ini pendapat Imam Hasan, Imam Qatadah, dan Imam Ibnu Abbas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dari Al-Haris Al-Muzani, baginda Rasul bersabda, sungguh, kata baginda Rasulullah SAW, seorang laki-laki berbicara dengan ucapan, perkataan yang mengandung ridha Allah. Dia tak menyangka, ya, sampai kemana ucapan itu sampai, kecuali dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai keridhaan Allah Subhanahu wa taala sampai hari ia menjumpainya. Dan sesungguhnya seorang laki-laki berbicara dengan perkataan yang mengandung murka Allah, dia tak menyangka sampai kemana sampainya perkataan yang mengandung murka Allah, kecuali ditulis oleh malaikat sebagai murka Allah sampai nanti ia hari berjumpa dengannya. Dua. Jadi kalau ucapan kita yang katakan adalah mengandung kebaikan dan kita tak menyangka ucapan kita itu sampai kebaikannya sampai kemana? Apakah hanya sampai kepada kerabat terdekat, sampai ke gunung jauh pun ucapan kita didengar lewat orang, kecuali Allah catat sebagai keridhaan dan dia akan mendapatkan balasannya nanti hari ia berjumpa dengan Allah. Sebagaimana tidak ada ucapan yang dikatakan oleh seorang hamba dengan perkataan yang mengandung murka, marah Allah,
ma yazunnu an tablugha ma balaghat, di mana ia tak menyangka sampai kemana ucapan yang mengandung kedustaan, yang menghadirkan kemurkaan Allah. Sebab orang kalau ngomongnya dusta, kalau ngomongnya bohong, Allah marah. Maka kata baginda Rasulullah, kecuali Allah catat itu sebagai kemurkaan Allah untuknya sampai nanti di hari ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, tentang malaikat. Menurut riwayat Ahnaf bin Qais bahwa tidak ada ucapan yang dikatakan ma yalfid min qawlin illa ladaihi raqibun atid, ya, anil yamini wa anil shimali qa'id, yaitu tidak ada perkataan yang diucapkan oleh seorang hamba kecuali di samping kanannya dan di samping kirinya ada malaikat yang senantiasa mencatatnya, memonitoringnya. Apa yang dimaksud dengan malaikat yang ada di samping kanan, samping kiri? Kata Ahnaf bin Qais, malaikat samping kanan adalah pencatat kebaikan. Dan dia adalah pemimpin atas malaikat di sebelah kiri. Itu Pak, ada dua. Jadi Raqib sebelah kanan adalah malaikat pencatat kebaikan. Dan dia adalah pemimpin atas malaikat sebelah kiri. Fa in asabal 'abdu khati'ah qala lahu amsik. Jika seorang hamba melakukan kesalahan, maka malaikat sebelah kanan mengatakan tahan. Wahai malaikat yang ada di kiri, jangan ditulis. Jika ia beristighfar kepada Allah, janganlah engkau tulis. Fa in istaghfara Allah taala naha ayatubah wa in aba kataba. Dan jika hamba itu setelah melakukan kesalahan, dosa, tak beristighfar, tulislah. Dalam riwayat yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh baginda Rasulullah pada ayat hadis yang saya baca, yaitu sampai batas waktu 5 jam. Kalau 5 jam dia tidak istighfar, dia melakukan kesalahan, maka ditulislah sebagai kesalahan oleh malaikat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, makanya di antara hikmah mengapa orang itu setiap waktu sholat, tidak habis ya waktunya, masih ada. Oke, saya nggak bawa jam sholat. Mengapa setiap waktu kita sholat 5 waktu? Kata baginda Rasulullah SAW, sungguh as-salatu ila salat kafaratun lima bainahunna mastunibatil kabair. Sholat yang satu dengan sholat yang satunya adalah menghapus dosa-dosa yang ada di antara keduanya selama dosa-dosa ia jauhkan. Jadi Bapak, ketika kita sholat zuhur, maka dia menghapus dosa yang kita lakukan setelah sholat subuh. Ketika kita sholat asar, maka dosa yang kita lakukan setelah zuhur itu dihapus otomatis dengan sholat asar kita. Ketika kita sholat maghrib, maka dosa yang kita lakukan setelah asar langsung terhapus dengan catatan mastunibatil kabair, yang kita selama kita menjauhkan dosa besar. Adapun dosa besar tidak langsung terhapus dosanya, harus minta maaf. Apa di antara dosa besar? Di antaranya adalah membunuh manusia, itu dosa besar. Apalagi makan harta anak yatim, apalagi durhaka sama orang tua, apalagi lari dari medan jihad, apalagi makan riba, itu termasuk dosa besar. Apalagi menuduh wanita baik-baik berzina, itu juga dosa besar. Jadi harus minta maaf kepada yang bersangkutan. Tapi di luar itu Pak, dosa-dosa kecil maka langsung terhapus. Nah itu ya, itulah di antara Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pendapat yang ketiga,
Diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri. Hasan Basri adalah ulama besar dari kalangan tabi'in. Beliau aslinya orang Baghdad, hidup meninggal sekitar 120 Hijriah meninggalnya. Ya, sekitar 120-an atau 130-an Hijriah meninggalnya. Nah, dalam riwayat Imam Hasan al-Basri mengatakan tentang ayat yang anil yamini wa anil shimali qa'id. Beliau menafsirkan ayat ini yaitu di samping kanan, samping kiri ada malaikat yang senantiasa mencatatnya, memonitoringnya. Kata beliau, wahai anak Adam, telah dibentangkan bagimu lembaran dan telah ditugaskan untukmu dua orang malaikat yang mulia. Yang pertama mencatat ada di sebelah kanan dan yang kedua ada di sebelah kiri. Adapun yang di sebelah kanan dia adalah mencatat kebaikan-kebaikanmu. Adapun di sebelah kiri dia adalah mencatat keburukan-keburukanmu. Maka lakukanlah amal kebaikan sesukamu, dikit atau banyak, sampai ketika engkau mati maka lembaran itu dilipat, gitu kan. Jadi ketika kita mulai hidup, berapa mulai hidupnya Pak? Usia balik. Usia balik. Laki-laki berapa Pak balik Pak? 17 tahun. Mimpi basah. Kalau perempuan balik dulu buat usia head. Nah, semenjak dia usia balik, dibentangkanlah lembaran berwarna putih. Nah, selama dia hidup dicatat. Dia sholat dicatat, lalu dia tidak sholat dicatat hari itu. Dia bohong dicatat, dia nipu dicatat, dia berbuat baik dicatat. Hai anak Adam, dibentangkan di hadapanmu catatan amalanmu, dan di samping kananmu ada malaikat yang mencatat kebaikanmu, dicatat olehnya, dan di samping kiri ada malaikat yang mencatat keburukanmu. Sampai ketika engkau mati dilipatlah catatanmu itu, lalu diletakkan di mana? Wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba. Pada surah Al-Isra Allah Ta'ala berfirman, dan setiap manusia kami sertakan catatan amal buruk, amal baiknya di lehernya. Jadi ketika mati Pak, buku kita oleh malaikat diapain Pak? Dilipat, lalu ditaruh di leher kita. Ketika kita mati di kuburan, buku itu dicatat di leher, dan ketika hari kiamat kita dibangkitkan dari alam kubur, Allah Ta'ala berfirman, dan kami keluarkan untuknya pada hari kiamat catatannya yang akan ia temukan dibentangkan. Lalu Allah katakan, bacalah catatan amalanmu, cukuplah dirimu menjadi juru hitung. Kami tak mengurangi, tak menambahkan. Yang baik kami tulis, yang buruk kami tulis. Coba. Itu yang dimaksud dengan wa kullu insan alzamnahu ta'irahu fi unuqihi. Makanya saya selalu bilang sama anak saya, nak, kamu sudah balik. Anak saya 5 Pak. Kamu subuh ini nggak sholat, malaikat mencatat kamu. Jadi kamu nggak sholat berapa hari, 1 hari kamu nggak sholat, lambat kadang-kadang sholat, dicatat oleh malaikat. Abi, saya, ayah hanya mengingatkan kamu. Tapi kalau kamu nggak dengar, kamu nggak sholat, Allah mencatat. Berarti kamu hari ini melakukan dosa. Dan itu semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Tadi manusia semenjak usia balik dibentangkan di hadapannya kertas berwarna putih. Lalu malaikat mencatat, yang baik dicatat oleh malaikat sebelah kanan, yang buruk dicatat oleh malaikat sebelah kiri.
dan ketika dia mati, catatan itu dilipat dan diletakkan di lehernya, dan ketika ia hidup kembali di hari kiamat, akan dibuka catatan itu, dan Allah katakan, Iqra kitabak. Semua manusia. Udah habis waktunya, Pak. Foto Herin udah jam 12 kurang, jam 1 kurang 10. Nah, demikianlah Bapak-bapak Ibu rahimakumullah. Insya Allah di lain kesempatan kita sambung kembali. Jadi dengan meyakini ini, insya Allah tidak ada orang tuh nipu-nipu, Pak. Oke, bikin sertifikat palsu, bikin surat palsu, ijazah palsu, akan berani. Kenapa? Senantiasa malaikat memonitoring dia, dan semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada orang yang korupsi, nggak ada maling, nggak ada rampok, nggak ada begal. Kenapa? Semua direkam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Catatan kita, amalan yang baik maupun amalan yang buruk. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.